warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, pemirsa sekalian, bertemu kembali dengan saya Dr. Ida Trianawati. Mungkin hari ini kita mengambil hal kesehatan yang terkait dengan banyak nih ya keluhan dari teman-teman ya terkait dengan kesehatan lambung ya. Sering sih ya ada pertanyaan, Dok, kalau asam lambung nih ya, boleh nggak kita puasa gitu ya? Khawatir nih Dok nanti kumat lagi karena kan kalau orang punya asam lambung itu kan makannya harus teratur, kadang 2 jam sekali harus makan. Nanti kalau puasa gimana ya gitu kan. Nah, mungkin sedikit kita mereview ya bahwa di dalam surat Al-Baqarah ya 185 ya. Di situ ada ya 183 sampai 185, kita ambil yang 185 ya, bahwa Allah itu ketika memerintahkan untuk berpuasa itu ingin juga memudahkan. Jadi tidak mempersulit gitu ya. Jadi ketika seseorang itu dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan ya, itu Allah memberikan keringanan ya dengan tata aturan yang sudah ditetapkan ya. Nah, bagaimana dengan asam lambung ini ya? Apakah ya kita boleh nih nggak berpuasa ya, nanti diganti aja ya dengan membayar fidyah atau bagaimana itu ya. Nah, coba kita lihat sedikit ya yang terkait dengan kesehatan, karena asam lambung ini memang tidak murni secara fisik saja ya. Oh, lambungnya sakit, asam lambungnya meningkat. Apa yang menyebabkan meningkat ya? Selain karena beberapa penyakit tertentu memang ya, itu ada yang sangat berpengaruh juga, yaitu terkait dengan psikis ya. Psikis, mindset kita terhadap suatu penyakit ya. Wah, nanti kalau aku puasa pasti kumat ya. Nanti kalau aku puasa, apalagi tidak hanya sehari 2 hari sampai 30 hari, mesti aku masuk rumah sakit, lemes, sakit perutku, kumat dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sangat ngaruh sekali ya. Pandangan kita terhadap sesuatu, mindset kita terhadap sesuatu itu kan mempengaruhi reaksi kita ya, tubuh kita terhadap sesuatu itu. Maka ketika mindset kita negatif, maka tubuh itu akan mengikuti ya. Nah, asam lambung ini sedikit banyak ya, itu ngaruh, dipengaruhi oleh itu tadi yang namanya mindset tadi ya. Kalau sejak awal kita sudah ngetek nih, aku kalau puasa sakit ya, kumat, asam lambungnya dan sebagainya ya, itu secara reaksi tubuh kita juga akan seperti itu. Tapi coba kita ubah mindset, karena kita kan tahu ya secara kesehatan itu puasa itu sangat bermanfaat, baik secara fisik, secara mental maupun secara spiritual gitu ya. Nah, kita coba bahwa asam lambung ini akan meningkat ketika kerja daripada lambung itu sangat berlebihan sekali, atau bahkan mencerna ya makanan atau sesuatu yang masuk dalam lambung itu kosong atau keras gitu ya, sehingga kemudian akan meningkatkan produksi daripada asam lambung itu. Dalam kondisi puasa, kalau secara Islam ya, ini puasanya kan Ramadan fasting ya. Ya, jadi secara agama gitu ya, secara agama itu ada tuntunannya ya. Ini tentu ya, Allah itu sudah mempersiapkan ya badan kita itu untuk bisa mengikuti aturan tersebut, mempersiapkan ya. Badan yang semula kerja keras tiap hari, kita tidak pernah puasa, bahkan sehari itu ya, kalau kita makan, kalau kita tidak puasa itu pagi kita bangun tidur sudah makan apa ya, ada roti di meja kita makan ya. Kemudian habis mandi ngeteh dulu, makan gorengan. Nanti jam 10 kita makan
santan-santan misalnya ya, makan siang, sore, itu nggak ada batasannya sama sekali ya. Jadi diminta lambung kita itu untuk kerja terus, nggak ada lerennya. Itu aja yang seharusnya malam leren, kita loh ya masih ngemil nih ya, mau tidur ya, nanti daripada malam-malam perih makan dulu sebelum tidur ya. Banyak sekali yang harus dilakukan oleh lambung kita dalam keadaan berpuasa ya. Puasa kita sekitar 14 jam ya, 12 sampai 14 jam tergantung daerahnya ya. Lambung kita, organ kita yang namanya lambung ini diberi kesempatan untuk istirahat ya. Kerjanya teratur, yang harus dicerna itu juga yang bersih-bersih, karena tidak semuanya bisa masuk selama puasa itu kan, tidak semuanya toksin-toksin masuk, makanan junk food masuk ya. Sehingga mesinnya lambung ini akan bekerja secara baik ya. Kalau secara istilah mobil itu turun mesin dulu nih ya, diservis dulu ya, dan kemudian akan bisa bekerja secara maksimal. Demikian juga lambung kita ya. Jadi sebenarnya justru pada orang-orang yang sering mengeluh dengan lambung, dengan pola puasa yang sangat teratur ya, pada jam ini kita sahur, pada jam ini kita berbuka, kemudian secara emosional kita tidak boleh berlebihan, harus menahan emosi ya. Kemudian makanannya juga tidak boleh makanan yang junk food ya, kita berbuka tetap sesuai dengan aturan kaidah ya, makanan sehat ya, sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah. Semuanya justru menjadi teratur. Toksin-toksin ya, makanan yang tidak sehat tidak masuk ya, semuanya justru akan menjadikan lambung kita itu bekerja secara optimal, insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, dan juga pemirsa semuanya ya, setelah berkonsultasi dengan dokter ya, dan kemudian badan kita juga dalam keadaan fit ya, silahkan ya untuk mengikuti puasa. Insya Allah justru hasilnya akan menjadi lebih stabil ya. Penyakit lambung, bahkan sebagian besar orang yang berusaha untuk melakukan puasa ya, pada saat dia mempunyai riwayat asam lambung tidak pernah kumat sama sekali ya. Nah ini yang membuat di dalam Islam itu ada aturannya ya. Ketika kita mengalami suatu sakit yang memang tidak bisa untuk menjalani puasa, Allah itu memberikan keringanan ya. Tetapi ketika kita sudah mencoba dan kemudian hasilnya baik, silahkan untuk dilanjutkan ya. Kita ubah mindset kita bahwa dengan berpuasa ini lambung kita, asam lambung kita justru akan terkendali dan bekerja secara optimal ya. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.